Perjalanan spiritual Sunan Gunung Jati. Tersebutlah Rara Santang, adik dari Walang Sungsang, anak Maharaja Sri Baduga Prabu Siliwangi dari istrinya yang kedua Nyi Subanglarang. Rara Santang yang menikah dengan Raja Mesir, ia melahirkan bayi kembar. Laki-laki, anak pertama diberi nama Syarif Hidayat, sedangkan anak kedua, Syarif Eng Arifin. Ketika mereka sudah berumur 14 tahun, mereka rajin mempelajari ilmu agama. Terlebih Syarif Hidayat, segala macam kitab agama ia baca hingga akhirnya pada suatu hari di Gedung Agung dia menemukan sebuah kitab yang ditulis dengan tinta emas, sebuah kitab yang bernama Kitab Usul Kalam. Kitab ini memperinci hakikat Nabi Muhammad dan menjelaskan mengenai Allah yang Maha Suci. Setelah membaca kitab rahasia yang menjelaskan bahwa jika ingin menjadi manusia istimewa bergurulah kepada Muhammad, Syarif Hidayat merasa setengah tidak percaya terhadap amanat yang tertera dalam buku itu. Namun, dalam setiap tidurnya, ia selalu bermimpi melihat cahaya yang mengeluarkan suara, "Hai Syarif Hidayat, dengarkanlah petunjukku, jika engkau ingin menjadi manusia mulia sehingga dapat mengimbangi keramat Nabi, carilah dan bergurulah kepada Muhammad." Dalam hatinya, ia merasa pedih mengenang nasibnya yang tidak berayah sehingga tidak ada yang dapat menuntun mengkaji ilmu. Meskipun demikian, hatinya teguh, hendak menuruti petunjuk kitab dan panggilan mimpi. Ia memohon diri kepada ibunya dan sudah tak dapat dicegah lagi kemauannya. Ia tidak tertarik pada kedudukan sebagai raja. Syarif Hidayat mulai mengembara, mencari Nabi Muhammad. Ia berziarah ke patilasan Nabi Musa dan Nabi Ibrahim di Mekah, tetapi belum juga memperoleh petunjuk. Lalu, ia salat hajat 2 rakaat, memuji Tuhan, membaca sholawat Nabi, dan mengucapkan taubat. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanan ke Gunung Jambini. Di sana, ia bertemu dengan naga Pratala yang menderita sakit bengkak. Sang naga minta diobati, dan Syarif Hidayat hanya menjawab, "Yen lamun isun pinanggi, pasti waras kuli kadi duing kuna, jika aku benar-benar dapat bertemu dengan Nabi Muhammad pastilah engkau sembuh." Seketika naga Pratala menjadi sembuh, kemudian, ia memberikan sebuah cincin pusaka bernama Marembut yang berkhasiat dapat melihat segala isi bumi dan langit. Oleh naga Pratala, Syarif Hidayat dianjurkan agar pergi ke Pulau Majeti, Mardada, menemui pertapa di sana. Pulau Mardada dihuni oleh binatang buas dan berbisa yang sedang menjaga sebuah keranda biduri. Di sebuah cabang kei yang tinggi, Syarif Hidayat melihat ada seorang pemuda bernama Syekh Nataullah sedang bertapa. Pemuda itu menjelaskan bahwa tidak ada harapan untuk menemui orang yang sudah tiada, lebih baik berusaha mendapatkan cincin mulikat yang berada di tangan Nabi Sulaiman. Ia menjelaskan bahwa barang siapa memiliki cincin mulikat, ia akan menguasai seisi langit dan bumi, serta dihormati oleh umat manusia. Syarif Hidayat kemudian mengajak Syekh Nataullah bersama-sama mengambil cincin tersebut. Ketika Syarif Hidayat berada di makam Nabi Sulaiman, jenazah Nabi Sulaiman seolah-olah hidup dan memberikan cincin mulikat kepadanya. Syekh Nataullah mencoba merebut cincin tersebut, tetapi tidak berhasil. Tiba-tiba meledaklah petir dari mulut Nabi Sulaiman sehingga yang sedang mengadu tenaga memperebutkan cincin tersebut terlempar. Syekh Nataullah melesat jatuh di Pulau Jawa, sedangkan Syarif Hidayat jatuh di Pulau Serandil. Cerita dalam buku ini diselingi oleh kisah Rara Santang yang merindukan Syarif Hidayat. Sudah 10 tahun Rara Santang ditinggal putranya. Ia selalu berdoa agar anaknya mendapat lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Tiba-tiba, ia mendengar suara, ujarnya, "Anakmu yang muda itu akan menjadi raja, keratonnya di Bani Israel, bergelar Abdul Sapingi. Jika engkau benar-benar merindukan anakmu Syarif Hidayat, sebaiknya kembalilah engkau ke Pulau Jawa." Akhirnya, Rara Santang kembali ke Pulau Jawa menantikan anaknya di Gunung Jati menuruti pesan Syekh Datuk Kahfi. Cerita kembali ke Syarif Hidayat yang jatuh di Gunung Surandil. Di sana, ia melihat sebuah kendi berisi air sorga yang sangat harum baunya. Kendi itu mempersilahkan Syarif Hidayat meminumnya. Karena ia hanya menghabiskan setengahnya, kendi itu meramalkan bahwa kesultanan yang kelak akan didirikan olehnya tidak akan langgeng. Meskipun kemudian air kendi itu dihabiskan, namun yang langgeng hanyalah negaranya, bukan raja-rajanya. Setelah berkata demikian, kendi itu pun lenyap. Syarif Hidayat kemudian bertemu dengan Syekh Kamarullah. Atas anjurannya, Syekh Kamarullah pergi ke Jawa dan menetap di Gunung Muria dengan gelar Syekh Ampeldenta. Dengan demikian, sudah 4 orang Syekh dari Mekah yang tiba di tanah Jawa. Suatu ketika, Nabi alias Ilyas menyamar sebagai seorang wanita pembawa roti. Ia menawarkan kepada Syarif Hidayat bahwa rotinya adalah roti sorga, dan barang siapa yang memakan roti itu, ia akan mengerti berbagai macam bahasa Arab, Quraisy, Asi, Pancingan, Inggris, Cina, Turki.
Nabi Ilyas juga memberi petunjuk bahwa jika hendak mencari Muhammad ikutilah seseorang yang menunggang kuda di angkasa, dialah Nabi Khidir yang dapat memberi petunjuk. Wanita pemberi petunjuk itu hilang seketika dan tiba-tiba di angkasa tampak seorang penunggang kuda. Syarif Hidayat melesat ke angkasa lalu membonceng di ekor kuda. Nabi Khidir, penunggang kuda, menyentakkan kudanya hingga Syarif Hidayat terpelanting dan jatuh di negeri Ajrak di hadapan Abdul Sapari. Abdul Sapari memberinya 2 butir buah kalam muksan, sebuah dimakan habis oleh Syarif Hidayat dan terasa manis sekali, sementara sebuah lagi disimpan untuk lain waktu. Abdul Sapari menyatakan bahwa tindakan itu menjadi pertanda bahwa kelak akan timbul tantangan-tantangan di saat Syarif Hidayat menjadi sultan. Tidak demikian halnya jika 2 buah itu dihabiskan sekaligus. Akhirnya, buah kalam muksan yang sebuah lagi segera dimakan, namun rasanya sangat pahit dan sangat menyakitkan seperti sakitnya orang menghadapi sakratul maut. Ia pingsan seketika. Abdul Sapari segera memanggil Patih Sadasatir untuk memasukkan Syarif Hidayat ke bubungan masjid. Dari situ, Syarif Hidayat miraj ke langit. Dalam perjalanan miraj, pertama kali ia sampai di pintu dunia dan melihat orang-orang yang mati sabil serta mukmin yang alim dan kuat beribadat. Di langit kedua, ia bertemu dengan roh-roh wanita yang setia dan patuh pada suami. Di langit ketiga, ia bertemu dengan Nabi Isa yang menghadiahkan nama Syarif Amanatunggal. Di langit keempat, ia bertemu dengan ribuan malaikat yang dipimpin oleh Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel. Para pemimpin malaikat juga memberinya nama, antara lain, malaikat Jibril memberi nama Syekh Jabar, Mikail memberi nama Syekh Surya, Israfil memberi nama Syekh Sekar, dan Israel memberinya nama Syekh Garda Pangisepsari. Di langit kelima, ia bertemu dengan ribuan nabi, antara lain, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Mereka juga menghadiahi nama baru bagi Syarif Hidayat. Nabi Adam memberi nama Syekh Kamil, Nabi Iber, Ahim memberi nama Saripullah, dan Nabi Musa memberi nama Syekh Marut. Selanjutnya, Syarif Hidayat melihat neraka, dinding jalal, dan meniti sirotol mustaqim. Akhirnya, ia tiba di langit ketujuh dan melihat cahaya terang benderang. Di langit ketujuh Syarif Hidayat bertemu dengan Nabi Muhammad yang sedang tafakur. Nabi Muhammad menjelaskan bahwa ia sudah meninggal. Karena itu, ia tidak boleh mengajar umat manusia, apalagi karena di dunia sudah ada wakilnya, yakni para fakir, haji, kitab Al-Quran, puji-pujian, dan segala macam ilmu telah lengkap di dunia. Akan tetapi, Syarif Hidayat bersikeras tak mau berguru pada aksara. Ia ingin mendengar penjelasan langsung dari Nabi Muhammad, terutama tentang makna asasi kalimat syahadat dan perbedaannya dengan zikir satari. Nabi Muhammad menjawab pertanyaan-pertanyaan Syarif Hidayat dan menganugerahkan jubah akbar. Syarif Hidayat diperintahkan agar pergi ke tanah Jawa, dan berguru kepada Syekh Nurjati di Gunung Jati, serta tetap memelihara dan menjaga syariat. Syarif Hidayat lalu turun dari langit ketujuh ke puncak Masjid Sungsan di Ajrak dan kembali ke Gunung Jati. Di sana, ia bertemu dengan bundanya yang sudah menjadi pertapa wanita bernama Babu Dampul, sedangkan Syekh Nurjati telah pindah ke gua dalam. Syekh Nurjati berusaha menghindari pertemuan dengan Syarif Hidayat. Ketika tamunya datang, ia meninggalkan sepucuk surat dan meminta agar Syarif Hidayat menyusul ke Gunung Gundul. Ia segera menyusul ke Gunung Gundul, tetapi Syekh Nurjati pergi ke Gunung Jati. Akhirnya, atas petunjuk cincin marembut, ia mencegatnya di tengah jalan. Keduanya mendiskusikan ilmu agama. Syekh Nurjati memberi nama Syarif Hidayat dengan nama Pangeran Charbon, dan kelak jika sudah menjadi sultan bergelar Sultan Jatipurba. Selesai mengutarakan pesan-pesannya, Syekh Nurjati lenyap dan tidak pernah muncul lagi sebagai Syekh Nurjati melainkan sudah bernama Pangeran Panjunan atau Syekh Siti Jenar, dan bergelar Sunan Sasmita. Dengan perantaraan cincin marembut, Syarif Hidayat melihat kemana sebenarnya kepergian Syekh Nurjati.